Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar farmasetika. Pertemuan ini kita adalah tentang sediaan farmasi, di mana sebenarnya kalian sudah mengerjakan tugas tentang sediaan farmasi. Nah, ini tugas kalian yang kemarin. Berdasarkan hasil evaluasi tugas yang kemarin, sebagian besar sudah benar dalam mengerjakannya. Itu ya, hanya saja perlu diperhatikan adalah perbedaan antara salep dan gel. Jadi, ketika kita melihat suatu bentuk sediaan gitu, ini salep atau gel gitu. Biasanya di kemasan itu kalau untuk salep itu sudah tertera salep atau ungwentum atau juga ointment itu adalah salep. Gitu ya. Jadi kalau secara bentuk sediaan di dalamnya, isinya untuk salep itu lebih lengket, salep itu juga lebih berminyak gitu dibandingkan gel. Jika gel ini mengalirnya bagus, jadi kalau dialirkan itu bagus, kemudian juga transparan dan bening, itu gel. Gitu ya, jadi gel itu juga lebih terasa dingin. Jadi itu perbedaan antara salep dan gel. Biasanya di kemasan itu sudah tersedia bentuk sediaannya. Gitu ya, nanti silahkan dicek kembali hasil tugas kalian. Kemudian perbedaan antara suspensi dan sirup. Ya, jadi kalau suspensi itu zat padatnya tidak larut, jadi terdispersi merata. Jadi kalau untuk suspensi dry syrup itu masuk ke suspensi ya. Kalau untuk sirup sendiri beda dengan dry syrup. Ya, dry syrup itu sirup kering, itu suspensi. Kalau sirup ya sirup gitu ya. Jadi sirup itu bentuk sediaan cair yang rasanya manis. Biasanya tertera di komposisi itu ada kandungan sukrosanya atau di kemasan ada tulisan sirup. Gitu ya. Jadi dari kemasan itu juga kita bisa mencari informasi tentang bentuk sediaan farmasi. Ya, mungkin itu evaluasi untuk tugas yang kemarin. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang golongan obat. Nah, silakan diisi gitu ya. Ini silakan dikerjakan. Memang untuk pengantar farmasetika ini lebih ke praktek gitu ya. Untuk teorinya nanti akan kami sampaikan di farmasetika dasar. Jadi farmasetika dasar itu teorinya, prakteknya di pengantar farmasetika. Jadi ini adalah penggolongan obat. Ini sudah ada nama obat yang memang sudah Bu Dewi carikan untuk kalian. Nanti silakan kalian mencari indikasinya, bentuk sediaannya, logo, dan golongan obatnya. Jadi nanti silahkan dicari obat-obat ini dan silahkan dikerjakan untuk masing-masing orang. Ya, jadi ini ada 15. Nanti silahkan diisi dan silahkan belajar sendiri gitu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sekilas ya Bu Dewi berikan contoh. Ini nama obatnya apa? Ya, ini nama obatnya adalah Bodrek. Ini Bu Dewi menampilkan bukan karena promosi atau apa ya, karena memang murni adalah Bu Dewi ingin memberikan ilmu atau memberikan pengetahuan bagaimana cara mencari informasi melalui kemasan obat. Jadi ini obatnya adalah Bodrek gitu ya. Untuk indikasi, indikasi berbeda dengan fungsi. Kalau fungsi itu yang kemarin di farmaset, jadi simptomatik, diagnostik itu adalah fungsi. Jika sekarang ini Bu Dewi minta adalah indikasinya. Jadi indikasinya Bodrek kalau melalui kemasan indikasi untuk apa? Ya, indikasinya adalah meringankan sakit kepala,
sakit gigi dan menurunkan demam. Ya, ini indikasi. Jadi indikasi itu bisa dua cara. Yang pertama kalian lihat di kemasan, yang kedua bisa lihat di buku MIMS atau ISO. Di situ sudah tertera indikasi untuk masing-masing obat yang beredar di Indonesia. Nanti silakan dicari di sana. Yang kedua, tadi ada bentuk sediaan. Nah, bentuk sediaan ini sama dengan tugas kalian yang kemarin. Jadi bentuk sediaan bodrek ini apa? Nah, bentuk sediaan bisa kalian lihat adalah dari bentuk aslinya ataupun biasanya ada di kemasan. Jadi di bodrek ini bisa kalian lihat itu ada tulisan tablet lapis 2. Berarti bentuk sediaannya apa? Iya, bentuk sediaannya adalah tablet. Atau bisa kita lihat adalah di sini isinya 20 tablet. Berarti bentuk sediaannya adalah tablet. Gitu ya. Hanya saja nanti dicek kembali karena kalau di pasaran itu antara tablet, kaplet, dan lain sebagainya itu, ada yang membedakan, ada yang tidak membedakan. Untuk kalian wajib untuk membedakan gitu ya, kalian kan farmasi. Jadi apakah dia benar tablet ataukah dia benar kaplet, gitu ya. Kemudian untuk logo, logo ini ditandai dengan lingkaran bulat gitu ya. Di sini lingkaran bulatnya di warna hijau gitu ya. Warna hijau lingkaran hitam. Logo dan golongan obat. Jadi logo ini menandakan penggolongan obatnya. Nanti silakan kalian cek di kemasan logo untuk obat tersebut apa. Jadi misalkan kalau, logonya hijau seperti ini, Bodrek ini ada logo hijau dengan lingkaran hitam, jadi kalian gambarkan logonya di situ adalah gambar, hijau lingkaran hitam, ya. Jadi di tabel itu nanti diisi adalah gambar. Kemudian berarti kalau hijau golongan obatnya adalah golongan obat bebas. Ada juga nanti biru, biru itu golongan obat bebas terbatas. Gitu ya. Terus ada juga nanti merah, merah ada tulisan K. Nah, itu bisa menandakan bahwa obat tersebut adalah golongan obat keras ataupun golongan obat psikotropik. Nah, bagaimana cara membedakan? Logo K itu adalah golongan obat keras atau psikotropik. Jadi kalian download undang-undang psikotropik, nanti dicek di situ ada daftar nama obat psikotropik. Jika bukan termasuk golongan itu, berarti dia adalah obat keras. Begitu ya cara membedakannya. Kemudian yang terakhir logonya adalah logo seperti palang merah, hanya saja tidak lurus gitu ya. Nanti silahkan dicari. Logonya itu adalah golongan obat narkotika. Nah, itu adalah 5 golongan obat yang perlu kalian cari contohnya di pasaran. Jangan khawatir nanti untuk teorinya Bu Dewi sampaikan kembali lebih jelasnya adalah di mata kuliah farmasetika dasar. Silakan dikerjakan sendiri, tugasnya adalah di Word gitu ya. Kemudian silakan diupload di Adlink. Maksimal mengerjakan adalah 1 hari setelah materi ini di-share. Gitu ya, jika materi hari ini berarti maksimalnya adalah besok. Bu Dewi akan tulis keterangannya di Adlink. Jadi silakan belajar. Untuk sistem daring ini berarti kalian juga harus lebih aktif, jangan sampai kalian terlewat terhadap pertemuan-pertemuan yang telah kita lakukan. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa tatap muka secara langsung. Untuk sekarang, silakan kalian belajar lewat daring dulu. Silakan dikerjakan sendiri. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan ke kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.